Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anda semuanya? Semoga antum dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin, kita pada pagi hari ini telah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala masih menghirup udara segar yang kita rasakan pada saat ini dalam proses belajar mengajar. Ya, kita berjumpa lagi dalam proses belajar mengajar pada mata pelajaran PPKN. Kali ini kita akan membahas tentang kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan ya. Jadi ini merupakan materi bab yang kelima ya. Setelah kita melihat bagaimana perilaku toleran terhadap keberagaman. Jadi bab 4 kemarin kita banyak mempelajari tentang keberagaman yang ada di Indonesia. Jadi sekarang kita akan melihat bagaimana kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan ya. Jadi terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia diawali dengan kesadaran nasional ya akan persatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan adalah perserikatan, ikatan atau gabungan beberapa bagian yang sudah bersatu. Sedangkan kesatuan berarti keadaan yang merupakan satu keutuhan. Jadi kesatuan itu merupakan satu keutuhan. Sedangkan persatuan itu adalah perserikatan atau ikatan atau gabungan beberapa bagian yang sudah bersatu. Jadi itu pengertian dari persatuan dan kesatuan. Tujuan nasional bangsa Indonesia yang hendak dicapai melalui upaya pembangunan nasional tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Nah, jadi inilah tujuan dari nasional ya, bangsa Indonesia hendak mencapai pembangunan nasional. Itu ada di alinea keempat UUD 1945 ya. Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan masyarakat ya, mencerdaskan kehidupan bangsa dengan pendidikan dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia ya. Itu adalah tujuan nasional bangsa Indonesia. Selanjutnya, kerjasama dalam bidang kehidupan sosial politiknya. Jadi kerjasama dalam berbagai kehidupan ini banyak macam bidangnya. Yang pertama yang kita bahas pada pertemuan kali ini adalah kerjasama dalam bidang kehidupan sosial politik, kemudian dalam bidang ekonomi, kemudian bidang pertahanan dan keamanan negara, serta kerjasama antar umat beragama. Kerjasama dalam bidang kehidupan sosial politik. Landasan kehidupan sosial politik masyarakat Indonesia adalah sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan ya. Jadi sila keempat Pancasila ini pada prinsipnya menegaskan ya bahwa bangsa Indonesia akan terus memelihara dan mengembangkan semangat permusyawaratan dalam perwakilan, mengembangkan kehidupan demokrasi ya, kemudian memelihara dan mengembangkan kehidupan kearifan dan kebijaksanaan dalam musyawarah ya. Permusyawaratan memancarkan kehendak untuk menghadirkan negara persatuan yang dapat mengatasi paham perseorangan ataupun paham golongan ya, sebagai patulan dari semangat kekeluargaan dari pluralitas ataupun keberagaman kebangsaan Indonesia dengan mengakui adanya kesamaan dalam perbedaan ya. Kemudian yang kedua, permusyawaratan dalam bidang kehidupan ekonomi ya. Jadi kerjasama dalam bidang kehidupan ekonomi itu dalam undang-undang ya Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 23A ya, menyatakan bahwa jadi pasal 23A itu adalah pajak pungutan ya lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Jadi ada pungutan pajak itu dilakukan untuk kepentingan masyarakat ataupun negara, itu diatur oleh undang-undang. Pajak ini digunakan oleh negara untuk membiayai pembangunan nasional. Dengan demikian pembangunan nasional untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dibiayai oleh dari pajak. Jadi ada pajak motor misalnya, itu juga dari
dari kita untuk masyarakat. Jadi negara hanya memungut, kemudian negara tersebut mendistribusikan kembali pajak tersebut ke masyarakat. Ya, yang setelah kita pelajari di kelas 7 itu kelas 7 dalam mata pelajaran IPS ya, ada yang namanya pendistribusian kembali. Ya. Kemudian pada pasal 33 ayat 1 itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Di hal ini berarti dalam kegiatan usaha ekonomi digunakan prinsip kerjasama. Ya, jadi wujud badan usaha yang dilakukan dalam pasal ini adalah koperasi ya, ataupun kerjasama. Apa keunggulan dari koperasi dibandingkan dengan badan usaha lain? Ya, yang pertama itu ada dasar persamaan, artinya setiap anggota dalam koperasi mempunyai hak suara yang sama. Ya, itu yang dimaksud dengan dasar persamaan. Kemudian yang B, persatuan. Artinya dalam koperasi setiap orang dapat diterima menjadi anggota, ya, tanpa membedakan agama, bangsa, ya, suku dan jenis kelamin. Kemudian yang C adalah pendidikan. Artinya koperasi mendidik anggotanya untuk hidup sederhana, tidak boros dan suka menabung. Kemudian D, demokrasi ekonomi, artinya imbalan jasa yang sesuai dengan jasa masing-masing anggota berdasarkan keuntungan yang diperoleh. E, demokrasi kooperatif, artinya koperasi dibentuk oleh para anggota, dijalankan oleh anggota dan hasilnya untuk kepentingan anggota ya. Itu adalah bagaimana kerjasama dalam bidang kehidupan ekonomi ya. Itu diatur dalam pasal 23A dan pasal 33 ayat 1. Jadi untuk bagaimana ekonomi bangsa Indonesia itu bisa maju, jadi masyarakat harus mampu ya mengembangkan usaha-usaha baik dari kooperasi maupun usaha-usaha lainnya. Tetapi keunggulan koperasi lebih baik daripada usaha-usaha lainnya ya. Yang kita lihat bagaimana ada 5 kelebihan dari koperasi. Oke, selanjutnya kita akan masuk kepada kerjasama dalam bidang kehidupan pertahanan dan keamanan negara ya. Kemudian dalam pertahanan dan keamanan negara itu diatur dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu pada pasal 30 ayat 1 ya. Pasal 30 ayat 1 itu yang berbunyi tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Jadi pasal 30 ayat 1 itu menyatakan bahwa setiap warga negara berhak berarti kita memiliki hak untuk membela negara. Wajib artinya tidak boleh tidak ya. Kalau wajib itu kalau menurut hukum Islam itu dilakukan berpahala, tidak dilakukan berdosa. Artinya ada dua keterikatan yang memiliki hak dan kewajiban antara masyarakat itu terhadap pembelaan negara ya, terhadap dalam usaha mempertahankan keamanan negara. Itu isi pasal 30 ayat 1. Kemudian pasal 27 ayat 3 menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut ya, serta dalam upaya pembelaan negara ya. Jadi perbedaannya adalah pasal 30 ayat 1 itu mengenai pertahanan dan keamanan negara. Kemudian pasal 27 ayat 3 itu tentang pembelaan negara. Jadi tujuannya sama tetapi konteksnya berbeda ya. Maksudnya konteks membela negara itu bisa dikatakan dengan patriotisme. Kemudian kalau pertahanan dan keamanan negara itu terbalik ya. Jadi pertahanan dan keamanan negara itu adalah yang namanya patriotisme. Kemudian pembelaan negara itu adalah bisa dikatakan dengan nasionalisme ya. Oke, jika Ustaz salah bisa dikoreksi mengenai patriotisme dan nasionalisme ya. Jadi terwujudnya keamanan dan pertahanan negara menjadi tanggung jawab seluruh komponen negara. Hal ini sesuai dengan doktrin pertahanan negara Indonesia yang menganut sistem dan keamanan rakyat semesta. Jadi keamanan rakyat semesta ini rakyat sebagai komponen pendukung dan TNI dan Polri berperan penting dalam menjaga kedaulatan negara. Artinya TNI dan Polri merupakan pertahanan inti dari negara ya. Sedangkan rakyat itu adalah komponen pendukung. Jadi jika TNI dan Polri membutuhkan pasukan yang lebih banyak, maka masyarakat ataupun rakyat wajib ikut dalam melaksanakan pertahanan dan keamanan negara sesuai dengan pasal 30 ayat 1 ya, dan juga 27 ayat 3 mengenai pembelaan negara.
Oke, selanjutnya kita lihat bagaimana kerjasama antar umat beragama ya. Jadi ini adalah materi pembahasan terakhir kita mengenai kerjasama ya, itu kerjasama antar umat beragama sesuai dengan pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya. Apa isinya? Itu negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaan itu. Ya, jadi negara menjamin setiap penduduk itu menganut agamanya masing-masing ya. Sesuai dengan ketentuan negara, ada 6 agama yang diizinkan dalam negara Indonesia itu ya. Ada negara Islam, Kristen, Protestan dan Katolik, kemudian Hindu, Buddha dan Konghucu ya. Jadi hanya 6 agama. Selain dari 6 agama itu maka tidak diperbolehkan ataupun tidak diizinkan oleh pemerintah untuk menganutnya, karena tidak ada izin ya. Jadi itu adalah jaminan dari negara untuk setiap warga negara untuk menganut agama. Jadi ada jaminan sesuai dengan undang-undang ya. Kerjasama antar umat beragama dalam berbagai bidang kehidupan dilakukan untuk mewujudkan kerukunan hidup ya. Jadi kerjasama untuk antara umat beragama itu tujuannya untuk agar hidup rukun ya. Meskipun demikian, kerjasama antar umat beragama bukan dalam hal keyakinan agama ya. Maksudnya bukan mengenai kita bekerja sama mengenai misalnya sama-sama meyakinkan Tuhan itu, misalnya ya agama itu berbeda-beda ya. 6 itu ada yang percaya ada Tuhannya ada 3 dan lain sebagainya. Tetapi kita meyakini agamanya kita masing-masing ya. Jadi itu bukan berarti kita menyetujui bahwa mereka mengakui Tuhan itu ada 3 seperti agama Kristen kan itu. Jadi kita meyakini bahwa kita memiliki Tuhan hanya Tuhan yang Maha Kuasa, bukan ada Tuhan yang lain. Nah, jadi itu. Dalam mengembangkan sikap kerjasama di berbagai bidang kehidupan, setiap warga negara harus menghindari sikap tidak terpuji. Ya. Ada beberapa sikap tidak terpuji yang mesti kita hindari dalam antar umat beragama ya. Yang pertama, sikap fanatik sempit. Apa itu sikap fanatik sempit? Itu merasa diri sendiri yang paling benar. Itu sikap fanatik sempit. Merasa agama merasa dirinya paling benar di antara yang lain ya. Jadi itu. Kemudian di agama kita pun, agama Islam sudah mengatakan bahwa bagimu agamamu dan bagiku adalah agamaku ya. Jadi kita tidak mempersoalkan jika dia masih meyakini agama yang mereka yakini, tapi kita tidak memaksa ya. Jadi bukan harus kita memaksa mereka harus menjadi agama Islam ya. Kemudian yang kedua ataupun yang B, sikap individualis ya, bukan individualis, salah tulisan. Individualis apa maksudnya? Itu adalah mendahulukan kepentingan diri sendiri ataupun pribadi ya. Kita tidak boleh memiliki sikap seperti ini ya dalam masyarakat Indonesia maupun antar umat beragama. Jadi kita harus mementingkan dari kepentingan bersama dibandingkan individual ataupun pribadi. Kemudian sikap yang tidak boleh ya, kita anut dalam bermasyarakat itu adalah sikap eksklusivisme. Apa itu? Yang sikap yang selalu memisahkan diri dari kehidupan sosial di masyarakat. Karena adanya jurang pemisah akibat perbedaan suku, ada istiadat, agama dan bahasa daerah ya. Jadi walaupun kita berbeda suku, walaupun berbeda agama dan berbeda ras, tetapi jangan kita memisahkan diri ya, ataupun mengucilkan diri dengan masyarakat yang lain, karena kita tahu bahwa kita memiliki keperbedaan antara kita dengan mereka. Itu sikap eksklusivisme ya, tidak memiliki sikap sosial yang tinggi ya. Jadi itu. Kemudian yang terakhir adalah sikap primordialisme. Sikap primordialisme itulah perasaan kesukuan yang berlebihan ya, merasa sukunya lebih baik ya. Ada contohnya misalnya masih banyak yang memiliki sikap kesukuan, jadi tidak menerima pembaruan yang terjadi pada masa era sekarang ya, pada masa era globalisasi ini.
Makanya mereka masih memiliki sifat tradisional ya, seperti contohnya di Jawa Barat itu adanya namanya suku Baduy ya. Jadi mereka belum mau menerima modernisasi ya. Jadi mereka masih menggunakan tradisional, seperti tidak mau memakai sandal, masih memakai tidak memakai alat elektronik dan sebagainya ya. Semoga antum bisa memahaminya pembelajaran kita hari ini mengenai kerjasama dalam berbagai bidang ya di Indonesia. Semoga antum bisa memahaminya. Jika ada kekurangan penjelasan dari Ustadz, mohon maaf. Sesungguhnya memang manusia itu memiliki keterbatasan dalam ilmu ya. Jadi jika ada kelebihan penjelasan Ustadz, itu datanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga antum mendapatkan ilmu dalam pembelajaran hari ini mengenai kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Saya akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.